Smurfing. Smurfing adalah teknik pencucian uang dengan cara memecah uang haram dalam jumlah besar menjadi setoran-setoran kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem perbankan. Misalnya, pelaku punya 10 miliar rupiah dari hasil kejahatan. Daripada langsung disetor sekaligus, yang pasti bikin curiga, uang itu dibagi jadi ratusan setoran kecil, masing-masing di bawah 100 juta rupiah. Setoran dilakukan ke berbagai rekening bank di hari berbeda, bahkan pakai identitas orang lain. Orang-orang yang bantu setor ini disebut Smurf. Di Indonesia, transaksi tunai di atas 100 juta rupiah wajib dilaporkan ke PPATK. Jadi, kalau dipecah jadi setoran kecil, pelaku bisa menghindari sistem pelaporan itu, pelapisan. Setelah uang masuk ke sistem keuangan, tahap selanjutnya adalah pelapisan. Di sini, pelaku memutar-mutar uang supaya jejak asalnya hilang. Misalnya, uang dipindahkan antar rekening bank, dikirim lintas negara, dibelikan emas, mata uang asing, atau aset digital. Bisa juga pakai transaksi fiktif seperti faktur palsu antar perusahaan. Tujuan akhirnya adalah bikin rantai transaksi yang rumit dan membingungkan, agar penyidik kesulitan membuktikan asal-usul dana. Integrasi. Kalau sudah melalui pelapisan, uang haram itu dimasukkan kembali ke ekonomi formal. Ini disebut tahap integrasi. Misalnya, uangnya dipakai untuk beli rumah mewah di Jakarta, buka usaha kafe, atau mengklaim sebagai pendapatan bisnis. Karena sudah dicuci lewat transaksi legal, uangnya jadi kelihatan sah. Uang hasil korupsi, suap, atau narkoba jadi tampak seperti hasil kerja keras. Di titik ini, pelaku bisa menggunakan uang tanpa menimbulkan kecurigaan. Bisnis transaksi tunai. Salah satu cara mencuci uang yang paling sering dipakai di Indonesia adalah lewat bisnis yang transaksinya dominan tunai, seperti restoran, tempat karaoke, toko oleh-oleh, atau tempat hiburan malam. Misalnya, sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan sebenarnya cuma dapat omzet 2 juta rupiah sehari. Tapi di laporan keuangannya ditulis 5 juta rupiah. Selisih 3 juta rupiah itu diselipkan dari uang haram, misalnya hasil korupsi atau jual narkoba. Secara tampilan, bisnisnya sah. Ada toko, ada karyawan, bayar pajak, bahkan lapor ke dinas. Tapi sebenarnya, itu cuma kedok buat nyerap uang kotor dan masukin ke sistem perbankan sebagai uang legal. Yang bikin susah diungkap, usaha kayak gini kelihatan normal, nggak akan mencurigakan kalau rame pas akhir pekan atau tiba-tiba laris manis saat libur panjang. Tapi ada juga usaha yang sepi terus, tapi tetap jalan bertahun-tahun. Karena tujuannya bukan cari untung dari jualan, tapi dari pencucian. Pencucian berbasis perdagangan. Metode ini kelihatannya sah banget karena ngelibatin aktivitas ekspor-impor. Tapi sebenarnya cuma trik buat mindahin uang kotor lintas negara. Caranya, manipulasi nilai barang di dokumen. Contohnya, sebuah perusahaan impor di Indonesia mengklaim beli 10.000 tas branded dari luar negeri senilai 5 miliar rupiah. Padahal, barang yang dikirim mungkin cuma 1.000 tas KW, atau bahkan kontainernya kosong. Tapi karena di invoice ditulis lengkap dan sesuai prosedur, uang 5 miliar rupiah itu tetap bisa ditransfer ke luar negeri. Karena dengan faktur itu, transfer lintas negara jadi sah secara dokumen. Barangnya nggak penting. Yang penting uangnya bisa masuk sistem keuangan internasional dan keluar sebagai dana resmi. Model ini susah dideteksi karena menyangkut harga pasar yang fluktuatif, celah regulasi antar negara, dan jumlah dokumen ekspor-impor yang sangat banyak. Makanya, sering terjadi di perdagangan besar atau pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, dan jarang terendus kalau nggak diaudit langsung dan teliti. Pertukaran pasar gelap. Ini cara yang sering dipakai kartel narkoba buat mindahin uang haram dari negara lain ke negara asal mereka, tanpa bikin curiga pihak bank. Contohnya gini, kartel Kolombia punya miliaran rupiah hasil jual narkoba di Indonesia. Kalau mereka coba kirim langsung ke Kolombia lewat bank, pasti dicurigai dan bisa diblokir. Jadi mereka pakai cara bawah tanah. Uang rupiah diserahkan ke broker di Indonesia. Broker ini lalu jual uang itu ke importir Kolombia yang butuh rupiah buat beli barang dari Indonesia. Sebagai gantinya, importir bayar ke broker di Kolombia pakai peso yang bersih dan legal. Hasil akhirnya, kartel dapat peso bersih di Kolombia, importir dapat rupiah buat belanja barang. Semua ini tanpa transfer bank internasional. Lalu agar semua ini kelihatan legal, importir pakai rupiah tadi buat beli barang-barang resmi seperti elektronik. Barang ini nantinya akan dikirim ke Kolombia.
supaya kelihatannya cuma ekspor biasa, padahal aslinya lagi nyuci uang. Dari luar, semua proses ini tampak sah. Tapi sebenarnya, uang narkoba baru aja berhasil disamarkan lewat jalur perdagangan. Properti. Properti jadi salah satu cara paling populer buat nyuci uang. Soalnya, transaksi jual beli rumah atau tanah wajar melibatkan jumlah besar, jadi nggak langsung kelihatan mencurigakan. Contohnya, pelaku beli apartemen mewah seharga 5 miliar rupiah pakai uang haram. Tapi pembeli itu bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama perusahaan cangkang. Setelah dibeli, apartemen itu bisa dijual lagi ke perusahaan lain yang juga dia punya, atau bisa disewain ke penyewa fiktif sambil ngaku dapat penghasilan bersih. Uang dari hasil sewa atau penjualan itu masuk ke rekening, kelihatan sah, dan seolah-olah didapat dari bisnis properti. Yang bikin susah dilacak, nilai properti itu fleksibel, bisa di markup atau diturunin seenaknya. Terus banyak negara nggak punya sistem transparansi yang kuat buat ngecek siapa pemilik asli properti. Makanya jangan heran kalau ada rumah-rumah mewah kosong bertahun-tahun atau apartemen yang dibeli cash tanpa penghuni. Bisa jadi itu bukan rumah buat ditinggalin, tapi tempat mencuci uang kotor supaya kelihatan bersih. Perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang itu sebenarnya perusahaan bohongan. Di atas kertas kelihatan kayak bisnis beneran. Punya nama, punya alamat, bahkan kadang punya website. Tapi aslinya nggak ada kantor, nggak ada karyawan, nggak ada produk. Didirikan hanya untuk menyamarkan aliran uang. Biasanya perusahaan ini didaftarin di negara-negara dengan aturan longgar soal transparansi kepemilikan. Contoh negaranya yaitu British Virgin Islands, Panama, dan Seychelles. Di sana, kamu bisa bikin perusahaan tanpa harus nyantumin siapa pemilik aslinya. Setelah punya perusahaan cangkang, pelaku bisa buka rekening bank atas nama perusahaan itu. Terus uang kotor ditransfer masuk ke situ. Bisa lewat biaya konsultasi, pembayaran proyek, atau alasan fiktif lainnya. Dari sana, uang bisa dipindah lagi ke perusahaan cangkang lainnya. Misalnya, perusahaan A di Belize, bayar ke perusahaan B di Dubai, terus ke perusahaan C di Indonesia. Padahal semuanya punya satu orang yang sama. Rantai ini bikin penyelidik kesulitan. Soalnya, setiap transaksi kelihatan sah, dan setiap perusahaan punya dokumen legal. Tapi aslinya, itu cuma permainan nama dan dokumen buat muter-muterin uang sampai jejaknya hilang. Rekening luar negeri. Banyak pelaku pencucian uang nyimpen duitnya di luar negeri. Ini bukan sembarang negara, tapi di negara yang dijuluki surga pajak. Contohnya, Swiss, Panama, British Virgin Islands, dan Kepulauan Cayman. Di sana, bank nggak banyak nanya. Mereka nggak wajib lapor ke negara lain dan bisa buka rekening tanpa nyantumin siapa pemilik aslinya. Cukup pakai nama perusahaan, nama perwalian, atau bahkan identitas palsu. Setelah uang ditaruh di rekening luar negeri, pelaku bisa bebas gerakin dananya. Entah itu beli saham, beli properti, atau kirim ke bisnis legal di negara lain. Semuanya kelihatan sah karena yang tercatat bukan nama orangnya, tapi nama perusahaan atau nama badan hukum lain yang mereka kontrol. Berbeda dari perusahaan cangkang yang dipakai buat mindah-mindahin uang antar perusahaan palsu, rekening luar negeri biasanya dipakai buat nyimpen uang dan nyamarkan kepemilikannya, supaya nggak terendus otoritas pajak atau aparat hukum di negara asal. Rekening luar negeri sebenarnya legal, tapi kalau dipakai buat nyembunyiin uang hasil korupsi, penggelapan, atau narkoba, itu udah jelas jadi bagian dari skema pencucian uang global. Keterlibatan bank. Kadang pencucian uang nggak perlu pakai trik ribet, cukup masuk lewat pintu depan, yaitu langsung lewat bank, dengan bantuan orang dalam. Di sini, pelaku nggak harus ngumpet karena sistemnya sendiri yang longgar atau bahkan korup. Contohnya, seorang penjahat buka rekening di bank, lalu mulai transfer uang dalam jumlah mencurigakan. Miliaran rupiah masuk dan keluar, tapi anehnya nggak pernah ditandai. Kok bisa? Karena ada pegawai bank yang sengaja nggak lihat. Bisa karena disuap, ditekan atasan, atau memang SOP-nya longgar. Kadang, ini juga melibatkan bank besar yang udah punya reputasi. Tapi mereka tetap bisa pura-pura nggak tahu asal-usul uangnya, selama kliennya pakai jas mahal dan ngaku punya bisnis sah. Apalagi kalau nasabahnya masuk kategori nasabah prioritas atau punya pengaruh politik. Jadi intinya, keterlibatan bank bisa terjadi karena kelalaian, ketidaktahuan, atau memang kerjasama langsung.
Dan selama itu terjadi, uang hasil kejahatan bisa keluar masuk sistem keuangan tanpa hambatan.